Ya, di sini kakak mau ngasih tips and trick ya, gimana caranya lolos SNMPTN. Ya, yang pertama, kalian kalau mau kalian lolos di SNMPTN, yang pertama tentunya kalian harus tahu nilai kalian dulu. Kadang banyak orang yang dia sangat berharap SNMPTN, sedangkan dia tahu nilai dia itu kayaknya kurang mencukupi. Seperti itu. Terus trik SNMPTN yang kedua itu, jangan pernah ambil passing grade yang terlalu tinggi. Semisal ambil passing grade itu jurusan kedokteran, itu peluangnya itu sangat sedikit. Jujur dari saya sendiri waktu itu awalnya nggak yakin saya bakal lolos SNMPTN ambil fisika lagi. Jelas saingannya susah, apalagi di UNES saingannya banyak. Tapi karena saya yakin dengan nilai yang saya dapatkan selama saya di SMA. Terus kalau kalian mau SNMPTN itu ada seperti sertifikat piagam gitu. Di sini ada kan yang punya sertifikat gitu. Nah, itu bisa disertakan. Nilainya itu kalau sertifikat itu nanti nilai kalian bisa menambahkan nilai rapot kalian. SNMPTN itu kan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, nilainya itu sebenarnya nggak harus naik, syukur-syukur naik. Yang pada intinya itu grafiknya itu datar ya, jangan sampai ada yang turun gitu. Sebenarnya kalau dari SNMPTN itu kita nggak tahu ya cara penilaian dari universitasnya itu bagaimana gitu. Saya juga daftar 3, yang satu SNMPTN, kedua SPAN PTKIN, terus yang ketiga itu yang ya SNMPN itu yang politeknik. Saya keterima dua-duanya, itu yang di SPAN saya keterima di UIN Walisomo, kedua saya SNMPTN keterima di Universitas Negeri Semarang gitu. Terus triks yang selanjutnya, kadang iya tadi yang saya bicarakan, banyak yang sangat berharap SNMPTN padahal dia tahu nilainya itu kurang. Nah, jadi SNMPTN itu jangan terlalu diharapkan ya. Seperti dari saya sendiri, saya berharap SNMPTN, tapi di sisi lain saya juga perlu belajar UTBK. Pada kenyataannya kan kita cuma bisa berusaha, berdoa, sama kita pasrah, tawakal sama Allah. Entah itu hasilnya nanti kita keterima atau tidaknya, seperti itu. Terus cari peluang. Kalian bisa lihat peluang kalian masuk jurusan itu, saingannya berapa banyak, biasanya cari di Google. Terus cara ini, tips yang benar-benar SNMPTN itu yang paling intinya itu, kalian harus bisa menempatkan antara PTN yang terfavorit, misal PTN yang kedudukannya paling tinggi dan yang keduanya. Jadi harus bisa memposisikan itu. Misal PTN A lebih bagus dari PTN B, otomatis kalau kalian mau pilih 2 pilihan di SNMPTN itu, yang pertama itu PTN yang peringkatnya itu lebih tinggi. Biasanya itu kalian bisa cari di Google, kalian klik aja polling PTN terfavorit menurut Dikti gitu. Nanti di situ ada update-nya gitu. Jangan sampai kalian salah menempatkan posisi PTN. Semisal yang pertama itu posisi PTN yang passing grade-nya itu tinggi, kalian diposisikan itu di nomor 2, itu salah langkah gitu. Sama kayak kandidat juga daftar SNMPTN ya Kak, kita mondar-mandir bareng gitu. Kalau kalian mau daftar SNMPTN itu sering-sering konsultasi sama guru BK gitu. Oke, terima kasih kawan. Selanjutnya silakan Kak Didia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nida Hawa. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Bojong tahun 2020. Sekarang saya kuliah di UIN Walisomo Semarang, pendidikan kimia. Apa ada yang ditanyakan? Ya, dari yang pertama Kak Novi itu fisika, sekarang kandidat kimia. Sama-sama susah ya. Sama-sama perlu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman?
Jadi saya itu berjuang sama Mbak Novi ya. Kita itu daftar SNMPTN, SPAN PTKIN, terus SNMPN Politeknik itu bareng-bareng, mondar-mandir ke BK, terus berulang kali ninggalin pelajaran waktu semester akhir ya, gitu. Tapi beruntungnya Mbak Novi bisa keterima 2 di jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN. Sedangkan saya itu nggak keterima SNMPTN, saya juga nggak keterima SPAN PTKIN, dan saya juga nggak keterima SNMPN Politeknik. Saya nggak keterima 3-tiganya. Karena apa? Mungkin saat saya ngambil jurusan di SNMPTN, saya itu kan ngambil pendidikan matematika di UNES. Nah itu kan peluang itu kan kecil ya. Apalagi di UNES itu kan favorit ya menurutku ya. Jadi mungkin kesalahan saya di situ. Jadi menjadikan saya itu nggak keterima di SNMPTN. Lalu di SPAN PTKIN, kenapa saya nggak keterima di situ? Karena saat itu saya nggak bisa nentuin kampus yang favorit dan kampus yang bisa dibilang kurang favorit ya Mbak Novi. Jadi saya itu dulu milih UIN Syarif Hidayatullah dan UIN Wali Songo, sedangkan prioritas pilihan saya itu yang pertama adalah UIN Wali Songo. Itu kan jelas salah ya. Mungkin kesalahan saya di situ. Lalu di SPAN PTKIN saya juga ambil pendidikan matematika lagi dan pendidikan kimia. Dan mungkin gara-gara itu juga karena telah kita ketahui bahwa pendidikan matematika itu kan entah itu di kampus UNES maupun di UIN itu kan banyak banget peminatnya. Jadi kita itu harus pandai-pandai cari jurusan yang sesuai dengan minat kita, terus juga dibantu sama nilai kita gitu. Nilainya juga harus bagus, dan ya intinya kalau misal milih jurusan di SNMPTN itu harus bandingin sama nilai. Terus juga ada bantuan kayak sertifikat ya Mbak Novi. Mbak Novi juga punya sertifikat, sedangkan saya juga nggak punya sertifikat. Saya nggak punya sertifikat apapun. Mungkin gara-gara itu juga. Walaupun nilai saya itu tinggi, maksudnya bukannya sombong ya, maksudnya misalkan nilai saya pun tinggi, tapi saya nggak punya apa-apa, itu juga menentukan sekali. Seperti itu. Lalu kenapa saya bisa kuliah? Jadi setelah saya gagal 3 kali, saya itu langsung, saya kan dulu pas SMA itu minat banget buat daftar di STAN ya. Nah saya udah belajar dari kelas 11, dari kelas 12 saya belajar buat STAN. Tapi nyatanya saat saya lulus 2020 ada pengumuman bahwa STAN itu tutup. Ya itu bikin saya down lagi. Udah saya gagal 3 kali, terus mau daftar STAN-STAN-nya tutup. Ya udah, bener-bener ya Allah, gini banget. Terus tapi niat saya di dalam hati pokoknya tahun 2020 saya harus kuliah. Entah itu dimanapun, yang penting negeri saya itu harus kuliah. Jadi oleh karena itu langsung banding setir lah. Saya belajar UTBK dengan waktu yang Relatif singkat banget. Tapi untungnya pada saat itu bukannya untung sih, maksudnya kan ada COVID ya. Itu ada dampak positif dan negatifnya gitu. Dampak negatifnya ya kita nggak jadi UN gitu ya. Terus dampak positifnya juga UTBK diundur sampai bulan Agustus. Alhamdulillah saya masih bisa belajar sampai bulan Agustus. Terus jadi saya daftar UTBK, SBMPTN, terus juga saya daftar SIMAK UI, terus saya daftar ujian mandiri UIN Wali Songo. Saya daftar itu. Terus delalahnya antara ujian mandiri sama ujian mandiri sama SIMAK UI itu jadwalnya sama, tanggal 5 Agustus kalau nggak salah. Jamnya sama, tanggalnya sama, waktunya sama. Ya udahlah, saya jadi satu waktu itu saya tes dua apa sih namanya? Bukan dua sesi, 2 tipe gitu. Jadi satu waktu itu saya tes SIMAK UI dan saya tes UMPTKIN. Oh salah, maksudnya tadi daftar UMPTKIN. Jadi saya itu setelah down 3 kali, terus STAN-nya tutup. Jadi saya itu daftar UMPTKIN, terus daftar SIMAK UI, terus daftar SBMPTN. Nah UMPTKIN sama SIMAK UI itu waktunya sama. Jadi saya kurang
maksimal banget ngerjain antara UI dan UMPTKIN, dan saya nggak lolos dua-duanya lagi. Dan terus di UTBK SBMPTN saya tes di Purwokerto, itu ambil pendidikan matematika lagi karena emang saya tuh suka banget matematika ya, maksudnya kepengen banget jadi guru matematika gitu ya, gitulah, pengen jadi guru matematika. Jadi saya ngejarnya matematika, terus matematika UNES, matematika UNS gitu, intinya matematika. Terus saya ambil pendidikan matematika di UNES sama pendidikan matematika di UNS, tapi lagi-lagi UTBK itu gagal, saya nggak lolos lagi. Jadi saya udah nggak lolos 6 kali itu jalur seleksi. Lah terus saya bingung ini gimana ya, saya pokoknya pengen kuliah tahun ini. Terus ada informasi ini ada UJM UIN Wali Songo, ya udah saya daftar di situ. Dengan pada saat itu kan nggak memungkinkan buat tes ya. Jadi UJM Wali Songo tuh tesnya itu pakai nilai rapot kayak SPAN-PTKIN. Terus saya daftar di situ, milih jurusan pendidikan matematika lagi, tapi saya keterimanya pendidikan kimia. Seperti itu. Jadi perjuangannya 6 seleksi gagal terus, dan alhamdulillah keterima di UJM Wali Songo. Gitu teman-teman. Tepuk tangan juga buat kalau yang pertama tadi dari Kak Novi itu cukup Seleksi. ya, 1 kali seleksi bisa langsung dapat gitu ya. Kayak itu berarti kita dapat belajar untuk lebih bersyukur gitu kan, untuk lebih apa ya, mengibaratkan itu ya kita pasrah ya tadi ya Kak, kita hanya bisa berdoa, ikhtiar, terus sisanya kita tawarkan. Nah untuk Kak Nida ini cukup berliku-liku, cukup panjang dan cukup luar biasa ya. Jadi ini juga memberikan pembelajaran supaya teman-teman semua itu jangan hanya terfokus kepada satu jalur, karena sebenarnya ketika satu pintu itu ditutup masih ada pintu yang lain yang bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Barangkali ada yang mau bertanya dari teman-teman semua, baik itu kelas 10 maupun kelas 11 atau kelas 12-nya ini ya, yang sedang harap-harap cemas untuk memilih prodi di SNMPTN. Oke, silakan Kak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Basansa dari kelas 12. Di sini saya akan bertanya mengenai, kan kakak kuliah melalui KIP juga ya, itu prosesnya gimana Mas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Kak Caca. Monggo dari kakak langsung dijawab atau mau dulu pertanyaan dulu, langsung jawab aja ya? Langsung jawab. Ya udah. Jadi aku dan Kanok ini merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIPK. Jadi beasiswa jadi kan dulu, saya kan kuliah di UIN ya. Kalian kan tahu bahwa UIN, IAIN dan STAIN itu kan dinaungi oleh Kemenag ya, Kementerian Agama. Sedangkan buat Mbak Novi kayak UNES, UI, terus UNDIP, intinya yang PTN dan PTS itu dinaungi oleh Kemendikbud. Jadi aku sama Mbak Novi itu beda. Aku dinaungi oleh Kemenag dan Mbak Novi dinaungi oleh Kemendikbud. Jadi menurut informasi yang aku baca, untuk KIP itu terfokus buat kampus-kampus yang dinaungi oleh Kemenag dan Kemendikbud. Jadi selain Kemenag dan Kemendikbud itu di dalamnya nggak ada beasiswa KIPK. Contohnya misal Kemenkes. Kalau misalnya Kemenkes itu dinaungi oleh Kemendikbud, otomatis di dalamnya itu ada KIP. Sedangkan kalau misalnya Kemenkes itu dinaungi oleh Kementerian Kesehatan, berarti di dalamnya itu nggak ada beasiswa kuliah. Begitupun dengan kedinasan. Lalu untuk UIN, IAIN dan STAIN atau bisa kita sebut itu PTKIN ya, itu kan untuk persyaratannya sih sama aja kayak yang di Kemendikbud. Tapi mendingan Mbak Novi aja dulu deh. Soalnya Kemendikbud itu kita juga suruh ngisi itu sih web KIP Kemendikbud. Sedangkan kalau misalnya Kemenag itu alurnya beda lagi. Jadi aku
Persilahan Mbak Novi aja ya dulu. Mbak Novi. Iya, tadi pertanyaannya gimana caranya bisa kuliah pakai beasiswa KIP kuliah. Banyak banget pertanyaan yang pertama kali muncul itu, Kak, aku nggak punya kartu KIP biasa. Sama, aku juga nggak punya. Jadi KIP kuliah itu sama kayak bidik misi gitu. Bidik misi tahu? Jadi bidik misi itu seperti beasiswa untuk mahasiswa di PTN atau PTKIN sama, cuma namanya aja beda. Nah sekarang itu namanya KIP kuliah, dulu itu namanya bidik misi. Dapat KIP kuliah enak, kalian kuliah tinggal berangkat, tinggal belajar yang fokus ya Kak. Selebihnya kalian selalu dapat transfer uang. Kalian tanpa perlu kalian minta sama orang tua kalian. Jadi per mahasiswa itu kita dapat 6.600.000, yang 4.200.000 itu Buat kita ya Kak. bukan, oh iya buat kita. Terus yang sisanya 2.400.000 itu buat UKT selama 8 semester. 6.600.000 itu 8. Bukan, 1 semester. Iya gitu. Jadi nanti kita boleh ambil per bulannya itu 700. 700 itu bisa buat kita jajan, buat kita terserah, karena uang UKT itu udah diambil ya dari pihak universitasnya seperti itu. Yang kalian perlu persiapkan pas kalian mau daftar KIP kuliah itu, yang pertama kalian harus banyak-banyak fotokopi sama scan. Scannya itu apa aja sih Kak? Scan yang pertama itu data yang paling mendukung buat kalian itu lolos KIP kuliah. Jujur dari kakak sendiri nggak bakal yakin ya Kak kita bisa lolos KIP kuliah, karena kalau dilihat-lihat saya bukan penerima KIP. Terus yang kedua, saya nggak punya kartu Indonesia Sehat, saya nggak punya nomor BDT, itu yang paling penting banget ya. Kita berdua pernah sampai ke dinas sosial ya ngajuin nomor BDT, tapi itu susah karena harus dari desa dulu. Sedangkan dari desa itu nama yang ada terdata, nama BDT-nya itu cuma beberapa warga yang memang dia itu sudah permanen penerima KIP. Jadi kalau kalian di sini ada yang penerima KIP nggak? KIP biasa. Nah kalau kalian di sini ada yang penerima KIP biasa, semisal kalian ini daftar SNMPTN. Setelah kalian selesai daftar SNMPTN, di bawahnya itu kalian bisa daftar KIP kuliah. Kalau yang punya KIP biasa itu tinggal sinkronkan dengan KIP kuliah, udah data kalian udah ada semua. Tapi yang paling jelimet, paling sulit, paling buat kita nangis ya kan, itu yang kayak saya sama Kak Nida yang data di DTKS, nggak punya KIP, nggak punya PKH dan lain sebagainya. Jadi kita tuh ngisi web di akun KIP Kemendikbud itu lengkap banget. Ya lengkap banget, mulai dari foto depan rumah, kamar tidur, kamar mandi, dapur, kasur pun difoto. Iya semuanya itu perlu difoto gitu. Jadi kalian yang mau daftar KIP, kalian harus pintar-pintar ngurus ke desa. Seenggaknya kalian minta surat keterangan tidak mampu gitu. Ini buat yang kelas 12 saya wanti-wanti gitu ya. Terus kalau yang udah dapat KIP biasa itu udah bersyukur banget. Semisal nanti kalian ke jaring SNMPTN, otomatis kalian akan disinkronkan langsung dengan kalian penerima KIP kuliah. Jujur kakak nggak langsung dapat KIP kuliah. Awalnya kakak dikenakan UKT sebesar 1 juta ya Pak Eko. Iya. Itu kakak dapat UKT 1 juta. Di situ kakak down. Ya Allah, kok aku nggak kejaring KIP kuliah? Padahal udah berharap banget. Nah, bulan selanjutnya ada konfirmasi, dicat langsung sama pihak rektornya. Selamat atas nama Siti Noviantun, silahkan cek data pokok Anda sebagai penerima KIP kuliah. Setelah saya cek data pokok, udah warna hijau dong di situ. Dan uang yang 1 juta udah saya bayarkan, dikembalikan lagi. Tuh. Jadi yang sabar aja, terus harus pintar-pintar ngurus itu surat keterangan tidak mampu. Kalau bisa itu kalian ke dinas sosial minta diajukan nomor BDT gitu.
kalian di sini nanti kan mau daftar SNMPTN. Nah, fokus dulu persyaratan apa aja yang mau kalian persiapkan buat daftar SNMPTN. Baru keduanya itu kalian fokusin ke KIP kuliah kayak gitu. Dulu di webnya itu banyak banget foto rumah, foto listrik, terus foto rekening pembayaran itu yang Indomaret 3 bulan terakhir, syukur-syukur jangan hilang ya, di foto dulu. Tapi sekarang gratis ya. Iya ya, tapi kalau saya nggak gratis itu di foto. Terus pajak itu, struk pajak kalian pasti punya ya, itu nanti struk pajaknya diminta juga. Foto rumah otomatis, foto rumah itu bukan cuma rumahnya ya, tapi semuanya nanti diminta foto keluarga juga ya kak. Tuh lengkap banget, tapi bener-bener jelimet. Jadi nggak mungkin nyelesain pendaftaran KIP kuliah itu dalam waktu seminggu, itu nggak mungkin. Pasti lebih dari seminggu itu. Padahal tinggal daftar, persyaratan udah ada kayak gitu. Terus dari kakak, karena kakak KIP kuliahnya itu jalur prestasi juga ya, bukan karena jalur kakak punya terdata sebagai penerima PKH. Jadi kakak harus seleksi juga. Seleksinya kakak ada 3 tahap yang KIP kuliah. Yang pertama pemberkasan kakak lolos jalur pertama. Yang kedua itu tes wawancara. Nah, tes wawancara itu nilainya paling tinggi di sini. Nah, tes wawancara kakak ada gitu waktu itu, ya Allah keterima nggak ya gitu. Besok pagi dapet telepon, saya lolos jalur itu yang kedua. Ya Allah senang banget. Terus dikasih pemberitahuan bahwa besoknya saya harus mengikuti tes. Nah, di situ saya bingung, tes apa gitu. Saya juga nggak belajar, nggak persiapan gitu. Ternyata tesnya itu tes UTBK gitu, sama persis kayak tes UTBK. Jadi buat kalian itu yang di sini, kalian boleh berharap SNMPTN, tapi kalian juga tetap harus belajar UTBK. Toh di situ ada manfaatnya belajar UTBK. Selain kalian bisa gunakan nanti untuk UTBK, tapi ada sisi positifnya. Kalaupun kalian keterima SNMPTN dan kalian mau daftar KIP kuliah dengan jalur prestasi, kalian bisa gitu. Setelah itu saya akan memasuki tes yang ketiga, itu tes TPA sama tes pribadi kepribadian. Tes TPA-nya itu nggak tahu, soalnya itu kayak semacam apa ya, UTBK tapi kayaknya lebih sulit. Soalnya itu penalaran ya banyaknya, terus soal-soal STAN gitu. iya seperti soal STAN, stipulah gitu. TPA-nya gitu. Iya TPA-nya gitu, terus banyak sandi-sandi juga kayak gitu. Di situ kakak Bismillah. Terus tesnya juga diawasin, walaupun daring tesnya diawasin. Bener-bener kalian itu cuma menghadap laptop, kalian nggak geser kemana-mana, dan suaranya itu terekam dari pihak UNES itu pakai aplikasi yang seperti itu. Nah kebetulan pas itu soalnya itu soal TPA ada 35, soal kepribadian ada 15. Terus pas itu saya betul 45 atau 46 itu. Terus akhirnya saya lolos, dan besoknya saya bulan apa ya lupa, Juli atau apa itu saya udah terdata sebagai penerima KIP kuliah gitu. Jadi kalau kita mau dapetin yang bagus, misal pengen kuliah, pengen lolos SNMPTN, pengen dapet KIP kuliah, caranya itu nggak mudah. Buat yang kalian berharap SNMPTN, pastinya kalian udah dari kelas 10 bukan ya kan? Dari kelas 10 wanti-wanti nilai saya harus gini, nilai saya harus seenggaknya naik gitu. Terus menurut saya kuliah dimanapun itu sama ya, baik di PTN maupun PTS. Yang terpenting itu jurusannya. Kenapa yang penting itu jurusannya? Percuma kalian kuliah di PTN favorit kalian, tapi kalian salah jurusan. Coba bayangin gitu. Menurut kakak gitu. Udah dari penjelasan KIP kuliah, menurut kakak seperti itu, barangkali Kak Nida ada tambahan. Ya tadi kan udah dijelasin awal mula gitu ya buat daftar SNMPTN, SBMPTN pakai KIP ya. Sedangkan saya di UIN, ada UIN, IAIN dan STAIN itu kan dinaungi oleh Kemenak. Jadi buat persyaratannya itu hampir sama kayak di KIP Kemendikbud. Yang beda itu cuma alur pendaftaran dan juga jumlah kuotanya. Jadi saya buka informasi itu
menurut APBN 2021 jumlah kuota penerima beasiswa KIP kuliah di Kemendikbud dan Kemenag. Jadi Kemendikbud itu lebih besar daripada Kemenag. Jadi artinya beasiswa di Kemenag, di PTKIN, di UI, IAIN dan STAIN itu kuotanya bisa dibilang sedikit, lebih sedikit daripada di PTN maupun PTS. Tapi nggak usah berkecil hati, karena emang saya juga nggak terdata di DTKS, saya nggak punya KIP sewaktu SMA maupun SMP, sewaktu sekolah saya nggak punya KIP, dan saya nggak punya PKH, saya nggak punya KKS, tapi saya bisa keterima beasiswa KIP. Jadi nggak usah berkecil hati, aku nggak terdata DTKS, nanti gimana gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, walaupun mungkin di sini ada pejuang PTKIN, mungkin aja. Jadi semangat aja, pokoknya kita itu juga bisa ditetapin jadi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah itu kan juga bukan, mungkin ada sih PTKIN yang mewajibkan kita itu suruh terdata di DTKS dan kita juga harus punya KIP, tapi sebagian besar PTKIN maupun PTN itu nggak ada persyaratannya gitu ya Kak. Yang penting kita itu bisa lolos seleksi. Jadi kuotanya itu seperti itu, lebih sedikit daripada PTN. Lalu untuk pendaftarannya, jadi di KIP kuliah PTKIN itu sistemnya itu nggak tunggal kayak di Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu kan kita itu daftar pakai web KIP Kemendikbud yang udah beredar itu sih, tahu kan? Sedangkan di PTKIN itu nggak mewajibkan buat ngisi itu, buat ngisi web KIP Kemendikbud tadi. Tapi aku sarannya sih tetap ngisi aja. Kita kan juga nggak tahu, kita nggak bisa menentukan masa depan ya. Saya juga kan pengennya di PTN, tapi saya keterima di PTKIN. Oleh karena itu saya nyaranin tetap diisi aja. Walaupun kalau misalnya di PTKIN itu nggak mewajibin buat buat ngisi web KIP Kemendikbud tadi. Itu buat pendaftarannya. Jadi kita itu daftar pakai kebijakan kampus masing-masing. Jadi saya di UIN Wali Songo. Jadi pendaftarannya ya seputar UIN Wali Songo saja. Jadi UIN Wali Songo yang mengadakan seleksi tersebut, seperti itu. Lalu untuk alur pendaftarannya, yang pertama itu kita itu harus ikut seleksi dulu kayak UMPTKIN, SPAN PTKIN dan jalur mandiri. Tapi untuk jalur mandiri nggak semua PTKIN itu membukanya. Jadi jalur yang pasti dibuka itu SNMPTN, SBMPTN, lalu ada UMPTKIN dan SPAN PTKIN. Untuk mandiri nggak semuanya buka, tapi di UIN Wali Songo itu membuka jalur mandiri untuk mendaftar di KIP kuliah. Terus kalau kita udah ikut seleksi, terus kita itu lolos, lalu kita itu membayar UKT awal dulu, kayak Mbak Novi tadi ya, membayar UKT awal dulu buat daftar ulang. Nah, setelah itu kita biasalah ospek, terus kita kuliah seperti biasa, terus ada informasi pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Jadi nanti ada informasi dari akademik, lalu dibaca aja, kita ikutin alurnya, kita ikutin seleksinya di mana, tanggal berapa aja. Terus nanti kita ikut seleksi. Seleksinya itu hampir sama kayak Mbak Novi, ada 3 jalur. Yang pertama itu pemberkasan. Di situ pemberkasan itu sama kayak ngisi web KIP Kemendikbud tadi. Jadi di situ kita ngisi data keluarga, data diri, terus data ekonomi, foto rumah tampak depan, terus ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lolos seleksi berkas itu, terus kita lanjut ke seleksi berikutnya. Tapi kalau misalnya kita nggak lolos seleksi berkas, kita nggak bisa lanjut ke seleksi berikutnya. Seleksi kedua itu aku tes TPA, kalau Mbak Novi tadi wawancara dulu ya. Kalau aku TPA dulu, terus aku itu ada 50 soal. Kalau aku sih cuma TPA, nggak ada. Ya kepribadian cuma kayak gimana sih beberapa doang. Terus kalau udah lolos, kita lanjut wawancara. Jadi untuk wawancaranya sendiri, kalau saya itu ada 2 tipe. Yang pertama itu ditanya tentang kejujuran berkas yang diupload, kayak foto rumah itu apakah benar sama gitu. Intinya kejujuran. Terus yang kedua itu tes keislaman. Jadi keislaman itu ya bisa menyangkut akhlak, terus hafalan, terus ya intinya keislaman lah, karena aku juga kan di UIN, di PTKIN. Lalu kalau misalnya lolos berarti itu ditetapin jadi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah, seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Iya.
Kalau dulu saya semuanya pada ngantuk ya, ngantuk. Dan segini biasanya masih tidur. Ya, terima kasih atas jawaban yang sangat detail ya tadi Mbak Caca ya. Bisa dipahami Mbak, yang teman-teman juga bisa pahami ya. Terus ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Nggak boleh. Kak Novi, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan Kak siapa ini? Nida. Oh, Kak Nida. Mau tanya, gimana sih tips dan triksnya memilih jurusan? Ya, biasanya kan anak-anak kalau senang PTN bingung mau jurusan apa. Soalnya dulu bapak sih salah jurusan ya. Salah jurusan. Dan ya alhamdulillah karena jurusan itu sekarang ada di sini. Membedakan antara itu pendidikan dan itu bukan pendidikan, itu dulu awam banget. Karena dulu internet itu jarang, terus BK juga belum masih wawasan ke kita gitu ya. Kalau sekarang kan nggak usah ada wawasan dari BK juga, teman-teman kayak Kak Novi, siapa tadi? Kanida, itu kan kesosialisasi ya. Kalau dulu kan enggak gitu. Terus tips yang kedua, apakah harus lolos dulu ya sebelum milih KIP? Harus lolos dulu? Apakah harus milih KIP-nya dulu? Itu. Dan dua aja. Nanti kalau kurang tanya lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama tadi tentang memilih jurusan ya. Lalu yang kedua terkait dengan apakah harus lulus SNMPTN terlebih dahulu baru milih KIP atau KIP dulu nggak apa-apa, tapi kita masih belum tahu hasil dari SNMPTN. Terima kasih. Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak buat pertanyaannya. Tips buat milih jurusan. Dari saya sendiri, tips saya milih jurusan itu yang pertama itu benar-benar yang saya sukai, yang saya geluti dari SMA, bahkan dari SMP. Saya udah ada pandangan, wah saya suka mapel ini, seperti itu. Semisal saya dari SMA, saya suka sama fisika, dan dilihat-lihat nilai saya di fisika emang bagus. Terus juga yang kedua itu, kalian lihat banyak peluangnya itu nilai di rapot kalian. Kalian biasanya bisa lihat kan nilai kalian yang paling tinggi itu mana, seperti itu. Saya itu antara matematika, kimia, biologi sama fisika itu relatif stabil. Hampir semuanya kalau dijumlah itu 9. Itu maaf bukannya sombong. Itu 9. Di situ saya juga ikut seperti olimpiade sama itu fisika. Nah, jadi di situ saya banyak belajarnya itu fisika karena saya juga suka, ada kegiatan juga, ada olimpiade gitu juga. Jadi saya lebih paham, lebih banyak. Bahkan semisal saya diajar fisika, ini materinya ini ya, halaman ini. Saya pengen cari tahu yang lebih materi dari itu. Nah, jadi saya tahu. Nah, di situ ada pandangan, sepertinya aku itu condongnya ke fisika, seperti itu. Terus kenapa sih ambil fisika padahal fisika itu sulit gitu? Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau usaha. Awalnya juga waktu kelas 10 saya mandangnya oh fisika itu sulit ya, tapi pas digeluti, pas dipelajarin itu sebenarnya nggak sulit. Terus tips selanjutnya pilih jurusan itu lihat peluang yang paling besar. Semisal kalian mau pilih dengan passing grade yang tinggi, biasanya kalian bisa cari di Google ya Kak. Dulu kita lihat di mana ya Kak? SBMPTN. Ininya klik aja SBMPTN, terus nanti muncul paling atas satu aja. Terus nanti klik seleksi yang kepengen
dilihat ada SNMPTN, ada SBMPTN. Terus di situ ada banyak banget universitas. Terus tinggal pilih mau universitas mana. Terus tinggal pilih jurusan. Terus di sampingnya itu ada mengenai kayak peluang masuknya itu ketat apa enggak gitu. Iya, jadi kalian bisa cek dulu mana yang passing grade-nya itu besar. Kalian itu jangan sampai ngerasa salah jurusan, karena menurut saya kuliah dimanapun itu sama ya. Yang penting jurusannya itu sesuai dan selaras dengan minat kalian, dengan bakat kalian, dimana jurusan itu bisa buat kalian lebih maju. Kalau dibilang kuliah susah, ya semua orang bakal nganggap kuliah susah. Bahkan banyak yang ngerasa baru jadi mahasiswa baru udah ngerasa kayaknya salah jurusan. Jangan sampai seperti itu. Nah itu, kenapa salah jurusan? Padahal baru mahasiswa baru. Karena apa? Belum dicoba, belum apapun, udah mandang, loh kayaknya susah ya, kok materinya kayak gini. Jujur dari kakak sendiri, kan kakak masuk kelas internasional. Di situ pembelajaran itu semuanya pakai bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Jadi udah fisikanya udah sulit, ditambah pakai Inggris gitu. Bahkan suruh penugasan pun harus pakai Inggris seperti itu. Terus tips yang selanjutnya itu kalian bisa nentuin jurusan yang tadi kalian minati sama yang benar-benar passing grade yaitu. Jangan sampai salah menempatkan posisi. Kalau kalian berharap SNMPTN tapi di PTN yang misal terfavorit banget, misal di Indonesia, misal PTN A itu favorit, bahkan urutan pertama gitu. Nah kalian daftar di situ, ambil jurusan misal kedokteran, jangan berharap. Jujur ya, karena kakak lupa nyampein bahwa SNMPTN itu yang paling berpengaruh juga itu sama satu daerah gitu. Semisal kalian itu daerahnya di Tegal, berarti provinsinya kan Jawa Tengah. Kalian daftarnya itu di luar provinsi Jawa Tengah. Nah itu peluangnya juga bisa dikatakan itu lebih sedikit seperti itu. Terus dari alumni juga ya, alumni yang masuk. Bisa dilihat dari alumni yang masuk. Misal dari UNES kayaknya udah banyak. Tuh ada saya, terus dulunya ada siapa ya? Pak Eko. Itu terus dari alumni ya, semakin banyak alumni yang lolos di PTN tersebut, semakin banyak juga peluang buat adik kelas di sini yang lolos. Nah, kalau kalian misal daftar PTN, terus lewat jalur SNMPTN, kalian dinyatakan lolos, tapi di situ kalian tidak diambil peraturan dari LTMPT waktu tahun 2020 ya kemarin. Kalau kalian nggak ambil itu dikenakan 2 sanksi. Yang pertama itu sanksi buat dirinya pribadi ya, terus yang kedua itu sanksi buat sekolahnya. Jadi semisal kalian dari SMA Negeri 1 Bojong keterima SNMPTN di PTN A, tapi kalian itu nggak diambil. Nah di situ nama SMA Negeri 1 Bojong udah, wah ini nggak diambil, pasti peluang adik kelas itu sempit gitu, lebih sedikit kayak gitu. Jadi sangat berpengaruh ya. Tuh, kalau dulu itu sistem sebelumnya LTMPT tahun 2019 itu yang dikenakan sanksi cuma sekolahnya, tapi di 2020 itu sama diri kita pribadi seperti itu. Bahkan kalau misalnya keterima SNMPTN nggak bisa daftar TBK, TBK SBMPTN. Iya, buat ini ya, yang penting saya pesan buat kalian yang mau ambil mapel eksak seperti saya fisika, kimia, matematika, sebisa mungkin kalau kalian minatnya itu antara murni apa pendidikan, dari saya sendiri saya saranin kalian mending ambil pendidikan. Coba kalau kalian murni, misal kalian ambil jurusan fisika murni, peluang terbesar fisika murni itu apa sih? Jadi peneliti. Sedangkan kita hidup di desa, nah peluang terbanyak buat pekerjaan yang kita ambil dari jurusan kita mapel eksak itu apa? Kita jadi guru, kita sebagai pengajar. Tapi kalau kalian ambilnya fisika murni misal,
kalian apa? Kalian harus sekolah lagi, ambil pendidikan seperti itu. Tapi kalau kalian ambilnya pendidikan fisika, kalian di situ bisa nanti ngejar, tinggal kalian ngejar tanpa harus sekolah lagi seperti Pak Eko. Gitu. Terus iya tadi pendidikan fisika sama fisika murni gitu. Kalau pendidikan fisika itu kalian tetap bisa masih lanjut ambil fisika selanjutnya di semester kedua. Nah fisika murni itu juga bisa ambil selanjutnya. Tapi kalau kalian mau stuck di semester 1 dan kalian mau mulai menjalani karir kalian, misal kalian mau mendaftar menjadi guru di SMA, ada syaratnya, kalian harus mengikuti sekolah keguruan lagi seperti itu. Jadi saya saranin kalau yang mau ambil eksak, mending kalian ambil yang ada embel-embel pendidikannya seperti itu. Aku kan ada teman aku dari kimia murni ya, aku pendidikan kimia. Itu sebenarnya materinya itu sama, cuma kalau dari pendidikan itu ada materi microteaching gitu buat melatih kita sebagai calon guru buat bisa ngajar seperti itu. Sebenarnya materinya itu sama. Iya materinya itu sama, cuma ada tambahan seperti psikologi pendidikan. Nah jadi di situ ditambahin gimana cara kalian nanti buat ngajar, sistemnya kayak gimana seperti itu. Terus pertanyaan kedua, kita lolos dulu apa KIP kuliah dulu? Sejauh ini yang kita persyaratan yang paling utama itu kita harus lolos dulu. Kalau kita udah dinyatakan diterima lolos SNMPTN, kita bisa langsung daftar KIP kuliah. Tapi sebelumnya saat SNMPTN maupun SBMPTN, kita juga udah langsung ya Kak, langsung disinkronkan sama daftar KIP kuliah. Tapi karena saya sama Kanida itu nggak kejaring ya yang KIP kuliah lewat itu data ekonomi ya Kak. Nah akhirnya kita daftar lagi, ngisi lagi lewat KIP kuliah yang jalur prestasi selanjutnya gitu. Iya boleh dari Kanida. Kalau pertanyaan 1 sih kayaknya pertanyaan nomor 1 itu udah lengkap banget Mbak Novi. Aku kepengen jawab pertanyaan nomor 2 aja. Jadi benar apa kata Mbak Novi, yang utama itu masuk PTN-nya dulu, lah setelah itu baru seleksi. Tapi kita juga untuk seleksi SNMPTN itu kan kayak ada isian PIN sama KIP ya. Tapi untuk tahunnya kita itu kan belum, waktu itu servernya error ya Mbak. Jadi buat SNMPTN itu kita nggak ngisi PIN dan KAP dari web Kemendikbud, web KIP Kemendikbud yang udah diisi. Tapi untuk SBMPTN itu ngisi. Aku itu waktu itu daftar, terus katanya kan kalau misalnya kita daftar UTBK SBMPTN, terus pakai PIN dan KAP alias pakai KIP kuliah itu kan seleksinya gratis ya. Waktu dulu itu bayar seleksinya itu 150. Tapi kalau saya pakai KIP itu gratis. Tapi pada saat pemilihan jurusan, kalau misalnya kita pakai KIP itu nggak ada pilihan PTKIN. Jadi semuanya itu pilihan PTN semua. Seperti itu. Aku nggak tahu sih kenapa PTKIN itu nggak ada pas aku daftar SBMPTN pakai KIP. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak. Bisa diterima ya Pak jawabannya ya? Iya. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman semua. Cukup, nggak ada yang bertanya. Dari Kak Indah sendiri kan mau tanya tadi kayaknya. Ada yang mau tanya nggak dari teman-teman? Oh ya, saya mau ngasih tambahan ya. Jadi buat kalian yang ini mau daftar SNMPTN, diusahakan kalian juga daftar KIP kuliah. Jadi saat nanti kalian dinyatakan tidak lolos SNMPTN, kalian mau daftar SBMPTN itu kalian nggak bayar. Kan SBMPTN itu bayar. Tapi kalau kalian itu
sebagai pendaftar KIP kuliah yang lewat SNMPTN, kalian tinggal sinkronkan dan kalian itu gratis gitu. Kalau bercermin dari tahun lalu seperti itu. Iya. Jadi yang mau tanya nih dari teman-teman? Kayaknya mau tanya atau ngantuk ya? Ngantuk kayaknya. Mungkin karena ini sih Kak, karena lebih banyak kelas 10-11. Jadi yang mau tanya kan kebanyakan kalau kayak gini tuh kelas 12. Kelas 12. Jadi gak ada yang mau tanya lagi begini. Cukup. Baik, terima kasih ya Kakak. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk penutup atau untuk motivasi teman adik-adik semua. Silakan. Oke, jadi buat teman-teman, jadi jangan, ini kan mau pendaftaran SNMPTN, jadi nggak usah banyak berharap di SNMPTN, kita itu harus punya jalan lain gitu. Jadi aku aja dulu harapannya besar banget di SNMPTN, harap apa ya, aku tuh menentukan aku tuh bisa keterima di situ, tapi nyatanya nggak keterima dan harus kuliah pun harus harus melalui beberapa seleksi. Jadi buat kalian gitu, walaupun ya emang sekarang kalian itu di atas, maksudnya itu nilai kalian itu di atas rata-rata gitu ya, tapi nggak usah berharap terlalu besar banget. Kalian juga harus punya jalan lain untuk masuk PTN seperti itu, harus bisa sering-sering cari informasi gitu, karena sebenarnya jalur masuk kuliah itu banyak banget, bukan hanya sebatas SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN seperti itu. Pesannya dari kakak itu cuma satu ya, kalian boleh berharap SNMPTN, boleh banget, tapi kalian harus punya planning lain. Dalam artian kalian jangan terlalu memfokuskan kalian bakal lolos SNMPTN. Kalau kalian nggak lolos gimana? Sakit tuh ya. Tapi di sisi lain kalian nggak belajar UTBK, itu sama aja gitu. Jadi kalian tetap harus prioritasin dua-duanya, baik SNMPTN maupun SBMPTN, karena peluang masuk PTN terbanyak itu lewat jalur SBMPTN, seperti itu. Ya, motivasi yang luar biasa. Jadi intinya itu kita boleh berharap ya, tapi jangan terlalu tinggi, karena seringkali kita tersakiti oleh ekspektasi yang terlalu tinggi. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman, mungkin khususnya kelas 12 silakan kita di SNMPTN ini dimaksimalkan, tapi ya jangan terlalu ngarep banget gitu ya. Tetap untuk belajar untuk UTBK, karena memang jarak antara SNMPTN dan SBMPTN itu deket ya kan. Jadi tetap harus diperjuangkan keduanya gitu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk Kakak, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan walaupun ngantuk-ngantuk ya. Gak apa-apa. Dan semoga apa yang Kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami selaku moderator maupun pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tutur yang tak teratur dan kata yang kurang tertata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.